Gurulah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Saya dapat tugas dari guru penggerak berkaitan dengan tugas untuk kasus satu, yaitu menangani sebuah dilema etika dan rujukan moral. Nah, ini saya minta bantuan Bu Setiani sebagai guru bahasa Inggris untuk saya berikan sebuah pertanyaan bagaimana sikap dan penanganan Ibu Setiani untuk mengalami kasus satu. Biar lebih bagus, ini saya bacakan dulu kasusnya Bu ya. Kasus satu yaitu Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Persis dengan kehidupan sehari-hari Bu Setiani. Wah, masa? Sebagian murid-murid sangat takut pada Ibu Tati. Nah, ini agak beda loh. Dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Bu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, apa yang harus Anda lakukan, Bu Setiani? Mungkin di dalam kelas Ibu Tati itu dia menemukan suatu masalah pada anak, sehingga membuat Bu Tati itu harus menghukumnya, atau mungkin dia itu tidak mengerjakan tugas, atau mungkin dia melakukan kesalahan apa. Karena seperti di dalam narasi tadi bahwa Bu Tati itu orangnya ada sangat galak, ya cenderung galak lah, kurang disiplin. Biasanya orang yang disiplin itu tidak mau akan dia itu melihat siswanya itu mempunyai kesalahan seperti apapun. Dan biasanya itu kalau dalam saat saya sekolah itu pernah diculik bahwa dia adalah seorang strike gitu. Nah, saya juga pernah ya, kalau saya sebagai guru yang ada di sebelahnya, itu mungkin saya juga terganggu karena dia menangis sangat baik dan dia seperti drama. Mestinya saya juga saya pribadi, mesti saya juga akan nengok dulu. Kan sudah tahu karakternya beliau yang dari belakang, jadi saya kan mestinya bisa. Apa yang saya lakukan? Saya langsung saja ke anak itu bisa apa? Ditanya. Mestinya coba, tapi tidak saya marahi. Saya tanyanya begini juga, karena kamu melakukan kesalahan, tahu persis salahnya, mesti kamu melakukan kesalahan, karena tidak mungkin guru itu akan menghukuman kalau dia tidak. Kalau kamu sudah melakukan kesalahan, silahkan kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Intinya seperti itu. Nah, ketika ada posisi itu, Bu Setiani mesti ada dilema etika. Jadi dilema etika sesama guru, tetapi juga dengan siswa. Itu dilemanya apa itu? Dilema saya mestinya begini, karena saya tahu persis watak dari guru yang mengajar anak itu, berarti kan saya mestinya juga
kok sebegitunya ya, kok hukumannya kok sebegitunya ya, apakah beliau juga tidak merasa nanti apakah akan menjadi pelajaran lain, atau apakah nanti akan tidak menjadi pertanyaan bagi diri lain, kalau sampai anak itu nangis dan dia ada di terik matahari itu loh yang kadang-kadang sedikit tidak manusiawi lah kalau itu menjadikan hukuman seseorang anak. Meskipun kita menghukumnya ya jangan terlalu apa ya, terlalu istilahnya itu menyiksa, itu seperti apa ya istilahnya itu kayak bocah itu di sakit gitu loh. Saya itu juga galak, tapi kalau menghukum tidak sampai seperti itu. Apakah bersih-bersih? Dan kalau sampai nangis kan dia itu hatinya sangat sakit. Kemudian fisiknya juga sakit karena di atas panas, di atas batuan ini. Narasinya ya, menurut saya maksudnya saya bisa berbicara ya itu apa yang apa yang ditanyakan oleh Bu Setiani pada Bu Tati, apakah bisa menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki kewenangan atas kelas yang dipimpinnya adalah ini Bu Tati. Itu bisa ya, paling tidak kita tidak sama. Memang kalau dalam satu kelas itu memang hak penuh guru yang ada di kelas itu. Kita tidak bisa menginterupsi, kita tidak bisa memberikan intervensi apapun ketika guru itu sudah di dalam kelas, kita tidak tahu, tidak boleh. Tetapi ketika ada masalah dan itu sekiranya kalau kita bisa berbicara dengan baik-baik itu bisa memberikan solusi permasalahan yang misalnya apakah juga tidak boleh, hasilnya juga boleh. Dan ketika saya ngadukannya juga kepada kita, tetapi tidak di depan anak. Apakah saya mengisi dulu, minta waktunya, kemudian kita bisa berbicara di belakang kelas, pemerintah kantor, atau sekolah, tidak tahu anak yang dihukum dan tidak tahu anak yang ada di dalam. Berarti dalam kondisi apa yang bisa dilakukan untuk menginterupsi Bu Tati? Berarti kondisinya tidak saat itu, jadi tidak on the spot ketika ada masalah itu. Mungkin kita bisa memberi masukan sebagai penasehat kepada Bu Tati, apakah tidak sebaiknya, atau mungkin juga mempunyai apa ya istilahnya itu mempunyai pendapat sendiri bagaimana dia akan mengatasi masalahnya, atau mungkin dia juga sedang moodnya mana kadang-kadang kan dulu kan juga begitu, pas kita itu dalam keadaan buruk misalnya ya apakah ada masalah di rumah atau mesti kita juga akan menangani anak itu juga tetap terpengaruh emosi kita, apalagi seorang wanita itu tidak bisa menentukan oh ya mau aku tidak bisa, tetap akan mempengaruhi keputusan yang diambil, meskipun itu nanti dia akan berpikir lagi dibelakangnya oh ya ternyata keputusan saya tadi terlalu yang dia tidak menyiksa, terlalu ekstrim, berlebihan lah. Berarti dapatkah Bu Setiani menginterupsi Bu Tati mengapa dan bagaimana caranya? Nah, itu tadi kita bisa menginterupsi, tetapi ketika itu on the spot ketika ada kejadian tetap kita tidak bisa karena itu memang haknya pemenang dia. Jadi kita tidak boleh mau diapakan, kita tidak boleh, kita hanya bisa memberitahu kepada anaknya. Nah, karena kamu sudah melakukan kesalahan, silahkan kamu jalani hukuman. Tolong jangan. Tapi langsung kepada Bu Tati, saya mestinya tidak saat on the spot. Mestinya saya harus mencari situasi di belakang dari anak yang ikut dan dari anak yang ada di dalam. Atau mungkin ada pendapat lain, itu menurut pendapat saya itu kan ada etikanya. Ya. Itu kepala sekolah saja masuk saja marah-marah itu tidak boleh ya. Ya, ini terima kasih Bu Setiani sudah wawancara berkaitan dengan kasus satu. Ini berkaitan dengan dilema etika dan juga moral. Semoga wawancara kita hari ini bermanfaat untuk penanganan kasus di sekolah kita. Terima kasih. Sama-sama. Sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri.
hidup negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan